Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, teman-teman. Hari ini saya berada di kebun alpukat, di mana pohon alpukat ini saya tanam di tahun 2017. Artinya sudah 5 tahun yang lalu saya menanam kebun alpukat ini. Nah, seperti teman-teman lihat, pohon alpukat ini sudah berbunga ini. Ini bunga yang ketiga, bukan yang pertama, tapi ini udah yang ketiga. Artinya, di tahun 2017 saya menanam, 3 tahun berikutnya, di tahun 2020 awal, ini sudah mulai berbunga. Nah, kenapa hanya 3 tahun pohon ini sudah mulai berbunga? Itu karena cara tanam kami yang menggunakan sistem ilmu pertanian yang saat itu mungkin terbaik, karena saya belajar menanam dari para ahlinya, bukan asal tanam. Mulai dari memilih bibit yang bagus, mulai dari kemudian cara tanamnya, seperti persiapannya kita gali dulu kurang lebih sekitar 50 cm, kemudian ada pupuk dan seterusnya. Pupuknya juga menggunakan pupuk organik sehingga tingkat pertumbuhannya luar biasa, teman-teman. Ini 3 tahun saja sudah berbunga. Saya menanam di lokasi ini kurang lebih sekitar 50 batang bibit pohon alpukat. Benar yang teman-teman lihat, ada beberapa tanaman tidak ini saja yang berbunga, tapi ada juga tuh yang di belakang saya, ada yang belum berbunga. Kenapa tidak semuanya berbunga dari 50 tanaman ini? Mungkin karena ada banyak faktor. Pertama, faktor tanah ini tidak semuanya nutrisi yang diambil itu full oleh bibit tanaman alpukat, karena masih ada pohon kelapa. Seperti itu, di situ masih kelihatan ada pohon kelapanya. Otomatis pohon kelapa yang lebih besar, dia nutrisinya akan mengambil pupuk yang saya kasih itu lebih tertarik pada itu. Itu salah satunya. Maka pengalaman saya 5 tahun yang lalu menanam ini, saya sedang mengaplikasikan di kebun kapling alpukat. Dan di tahap awal saya rencana membuka dengan luasan kurang lebih 1 hektar. Itu namanya kapling kebun alpukat. Di mana alamat kapling kebun yang akan saya bangun? Alamatnya berada di Desa Kalijurang, tepatnya di Darussalam, di jalan utama Kalijurang menuju Desa Maribaya, tepatnya di Dukuh Darussalam. Nah, apa alasan saya memilih lokasi tersebut? Lokasi tersebut menurut informasi dari pemerintah daerah, waktu itu saya lihat di channel YouTube, salah satu channel YouTube, Ibu Bupati, Ibu Ida Priyanti mengatakan dia akan membangun kebun raya Maribaya seluas 200 hektar. Nah, otomatis ketika itu sudah ada kebun raya, maka jalur yang akan saya bangun kapling alpukat itu, kapling kebun alpukat itu akan menjadi pilihan banyak orang untuk berinvestasi. So, otomatis ketika Anda memiliki itu akan mengalami tingkat kenaikan harganya juga luar biasa. Saya akan mencoba menanam pohon alpukat dengan pengalaman 5 tahun yang lalu, akan diterapkan di kapling yang saya akan buka. Rencana dibuka di tanggal 20 September. Teman-teman, yang pada kesempatan ini saya akan memberi kesempatan. Ini adalah kabar baik ketika teman-teman menemukan video ini. Kabar baiknya bagaimana? Satu kapling yang rata-rata kami akan jual di harga standarnya antara 27 sampai 35 juta. Tapi hari ini saya akan membuka dengan harga kurang lebih kisaran 20 jutaan. Luar biasanya, satu lagi, teman-teman tidak perlu bayar cash 20 juta. Tidak perlu itu. Karena saya kasih keringanan, Anda cukup membayar setiap bulan
kurang lebih 1 jutaan. Itu. Kemudian teman-teman hanya membeli kapling, soal perawatan, cara tanam, itu menjadi tanggung jawab kami. Kenapa? Saya tahu Bapak dan Ibu, teman-teman saya semua pasti adalah orang-orang yang sibuk, sehingga tidak punya banyak waktu untuk menanam, apalagi untuk merawat. Maka biarlah kami dengan tim kami yang akan merawat tanaman pohon alpukat ini agar bisa semaksimal mungkin, kurang lebih seperti yang saya tanam ini. Paling tidak 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun sudah mulai berbunga. Nah, kapling kebun alpukat ini saya dedikasikan kepada teman-teman itu karena apa? Ketika memiliki ketika memiliki kapling kebun alpukat, Anda akan mendapat double keuntungan, ganda. Satu, pasti kapling itu akan mengalami peningkatan harganya. Namanya tanah itu tidak mungkin harganya semakin tahun semakin menurun, itu tidak mungkin, karena tidak ada sejarah properti itu menurun harganya. Tetapi semakin tahun maka nilainya akan semakin bertambah. Harganya akan semakin menambah. Bahkan menurut beberapa survei properti, tingkat pertumbuhan atau tingkat kenaikan harga properti kurang lebih sekitar 17%. Nah, itu pertama, dari nilai tanahnya saja sudah dapat untung. Terlebih Anda bisa mendapatkan passive income dari apa? Dari tanaman alpukat tersebut. Seperti ini, pohon alpukat ini kalau sudah 5 tahunan, mungkin bisa saja berbuah setiap tahun, itu bisa 2-3 kali. Nah, kalau sekali berbuah saja bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 20 kiloan di awal-awal ya. Nah, coba kita hitung 20 kilo kali 20.000 kalau harganya 20.000. Artinya itu sudah dapat 400.000 dari satu pohon. Nah, bayangkan ketika di kapling itu yang akan saya tanam kurang lebih sekitar 3-5 bibit. Nah, sampai bisa hitung sendiri ya, kurang lebih 4 kali 5 sudah berapa. Itu disebut passive income. Di luar sana, kebun alpukat atau kapling kebun itu mungkin belum banyak. Hanya ada di tempat saya nanti. Ini maksudnya yang di wilayah Bumiayu dan sekitarnya ya. Karena di wilayah Bumiayu dan sekitarnya yang saat ini ada hanya kapling siap bangun dan seterusnya. Padahal pada prakteknya ketika beli, tanah itu kosong, tidak pernah ditanam apa-apa dan tidak menghasilkan. Hanya menunggu kenaikan dari harga tanah tersebut. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.